Bedah sendal adatnya orang kaya Indonesia. Hai guys, Dimas di sini dan balik lagi di Bedah Sepatu. Kali ini kita udah kedatangan Birkenstock tipe Rio yang dikirimin oleh salah satu penonton kita yang penasaran gimana sih isi dalaman Birkenstocknya. Sekaligus kita juga mau ngecek kondisi Birkenstock yang sudah dipakai lama. Karena apa? Karena kalau kalian pengen tahu yang barunya, tinggal main aja ke toko, kalian bisa langsung try on. Tapi kalau mau cek Birkenstock yang udah pernah dipakai, sudah pernah nyetak bentuk kaki user sebelumnya, dan ketahanannya selama bertahun-tahun, nah ini dia. Kita akan buktikan dengan sendal ini. Tipe sendalnya ini Birkenstock Rio ya, dan size-nya itu size cewek ya, 38. Jadi gue jelas nggak akan bisa cobain sendal ini ya, karena jauh banget ukurannya di bawah ukuran gue. Tapi yang gue suka, yang buat gue menarik banget ya, sendal ini tuh ringan banget kalau gue angkat. Gue nggak bayangin bakal nyaman banget ketika kalian pakai jalan dan cukup lama karena bobotnya ringan itu. Ya wajar ya, mungkin kalau gue lihat karena nggak banyak lapisan lain di sini, ini cuman suede doang insole-nya. Kemudian bagian cork di sininya juga nggak berat-berat amat, dan terakhir bahan outsole EVA-nya juga terbilang ya lumayan ringan. Nah kalau dibandingin sama bobotnya MyFit kemarin, jujur aja kerasanya jauh banget. Kayak beratnya MyFit kemarin hampir 2 kali lipatnya si Birkenstock ini. Nah, tapi kayak gimana sih kualitas material uppernya, insole-nya, bahkan sampai dalam-dalamnya? Langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dengan senang kami persembahkan Birkenstock Rio. Jadi guys, gue cukup senang dengan kualitas sendal yang gue potong ini. Meskipun bekas, tapi gue bener-bener ngerasa ini tuh sendal yang solid ya. Gue akan breakdown satu persatu, mulai dari material, konstruksi, sampai overall ya, keseluruhan dari si sendal ini. Termasuk beberapa kerusakannya dan plus minusnya. Gue kasih disclaimer aja dulu sebelumnya, kalau sendal ini sudah pernah direparasi oleh user sebelumnya, tapi bukan di tangan profesional, alias direparasi di tukang pinggir jalan gitu ya teman-teman ya. Makanya di sini tuh banyak banget kalian lihat lem yang bleber-bleber, dan ini memang seharusnya tidak ada kalau kalian beli baru. Jadi plus dan minusnya mohon dimaafkan, tapi kita juga akan kasih tahu kalian beberapa jenis-jenis kerusakan yang possible terjadi di sendal ini sama cara menanggulanginya. Nah, pertama, gue pingin banget bahas soal upper ini karena jujur gue penasaran dengan upper si Birkenstock ini, dan tentu saja apalagi kalau bukan tes bakar ya. So, dari pengetesan kita, uppernya ini ternyata pakai full kulit sintetis. Ya, sama juga ternyata ya, kayak yang dipakai sama MyFit kemarin. Mulai dari tes aseton, ini banyak banget finishingnya yang nggak habis-habis. Ketika kita bakar, semuanya terbakar habis. Bahkan kalian bisa lihat kalau bagian dalamnya itu sampai kelihatan, bagian lining dalamnya ini yang dari sejenis bahan wool ini itu sampai habis kelihatan tembus ke sini. Jadi jujur ya, buat gua dengan bayar harga premium gitu buat sandal ini, gua agak kecewa dengan uppernya yang pakai kulit sintetis. Padahal ya ini kan cuma ambil berapa banyak sih kulit uppernya, tapi mereka masih pakai kulit sintetis buat ini. Gue nggak tahu considerationnya apa, tapi yang jelas rasanya sih gue lebih puas kalau dapat kulit asli kalau bayar di harga premium seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagian insole-nya ini dari bahan apa sih? Oke, bahannya ini masih dominan bahan sintetis ya, tapi gue masih menemukan aroma wool terbakar di sini. Yang artinya ini tuh masih ada sedikit campuran dari bahan wool aslinya. Untuk
kualitas ini dan uppernya cuma dikasih sintetis dan sintetis lagi. Ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa consideration menarik ya, seperti kebutuhan mencari cuan lebih besar dari si brandnya. Kalau kalian tahu lebih banyak tentang Birkenstock, boleh coba ikut komentar tentang Birkenstock apa aja yang mungkin pakai kulit asli di uppernya. Overall, feeling waktu pegangnya, jujur gue lebih suka yang ini daripada punyanya MyFit. Yang MyFit itu, bagian sininya masih kerasa agak kasar. Mungkin karena serat-serat wallnya itu kerasa lebih tebel gitu ya daripada yang punyanya Birkenstock ini. Tapi balik lagi itu selera. Menurut gue sih kalau kalian suka yang tipenya MyFit gak ada masalah buat itu. Nah, sedangkan kalau gue lebih suka finishingnya di sini. Nah, beberapa highlight gue yang lain yang gue tertarik itu adalah di kancingnya ya. Kalau kalian bisa lihat kancingnya ini ya, ini udah mulai aus gitu ya teman-temannya, udah mulai bocel-bocel sedikit bagian catnya. Tapi yang gue suka tidak ada tanda-tanda berkarat di sini, atau setidaknya jika berkarat pun masih butuh waktu lebih lama. FYI aja, sendal ini tuh sudah dipakai usernya sekitar 3 tahunan lebih. Selama 3 tahunan, material sintetisnya masih bertahan, dan bagian kancingnya juga masih bertahan tanpa karat. Artinya ya kalian bisa pakai sendal ini sampai 3 tahun, dan jujur tebakan gua untuk material uppernya mungkin masih lumayan oke di tahun kelima, dan bakalnya ini kalau gue lihat-lihat ya, ini juga bertahannya lumayan lama kok. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini juga, bagian uppernya sebetulnya sudah mulai sobek-sobek seperti ini ya. Ini mulai menandakan kalau umurnya pelan-pelan lagi akan segera habis, tapi bagian belakang, strap belakang ini termasuk yang rentan juga. Meskipun kalian udah pakai kulit asli, tetap aja bisa robek karena banyak orang ya agak kesulitan pakai sendal-sendal tipe kayak gini. Buat beberapa orang yang kurang hati-hati ya pasti ini akan ketarik. Jika kalian tidak butuh-butuh amat support atau ikat di belakangnya, pakai aja Birkenstock yang strapnya di depan aja gitu teman-teman. Nah, next kita lanjut lagi masih bahas material si Birkenstock yang udah kita belah ini. Bagian yang menarik nih menurut gue adalah di bagian suede ini. Jujur suede-nya itu kerasa agak lebih enak ya daripada punyanya MyFit. Sedikit beda, tapi nggak terlalu jauh lah. Kemudian yang suka jadi masalah buat orang-orang juga adalah bagian ininya nih. Nah, bagian ini udah mulai cetak kaki penggunanya dan sudah mulai discoloration atau berubah warna. Ini akibat apa? Ini akibat penggunaan jangka panjang, kena keringat atau kena air di telapak kakinya dan ketemu sama suede ini. Dan ini tuh sejujurnya bukan masalah serius. Kalian bisa bawa ke tempat-tempat reparasi terkenal seperti Shoe Shop untuk bisa balikin warnanya ini, karena ya ini termasuk easy fix kok. Karena penasaran juga gue mau cek pakai api ya suede-nya ini, apakah dia kulit asli atau bukan. Feeling gue sih sebenarnya dia kulit asli ya, melihat discoloration-nya dan lain sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa kan kalau kita tes juga. Ya, hasil tes bakar juga masih oke ya. Gak ada finishing yang sampai meleleh gitu. Ini cuman gosong aja ya. Dan dari tes tadi, gue menyimpulkan kalau ini adalah suede asli. Nah, kita masuk lagi ke bawah-bawah. Jadi kalau kalian bisa lihat, sebenarnya soalnya Birkenstock ini terdiri dari beberapa lapisan. Kalau gue hitung ya, mulai dari insole 1, kemudian ada lapisan karugoni di sini 2, kemudian bagian corknya 3, dan yang keempat ada semacam anyaman tali-talian. Bahan talinya itu kayak tali karunggoni gitu ya teman-teman ya. Ini buat nahan coran corknya ketika lagi dibikin si ininya. Dan terakhir itu adalah bahan outsole EVA-nya. Yuk kita breakdown satu persatu. Berhubung tadi insole suede-nya udah, kita akan mulai masuk ke bagian seperti karunggoninya ini ya. Dan kalau gue pegang gitu, kalau gue lihat, ini jujur aja material yang ya karunggoni banget ini mah. Tapi gue tidak merasa masalah sama sekali dengan yang ini. Gue cukup oke aja dengan material yang digunakan. Karena apa? Karena dia berhasil menjaga ya, mengeraskan si corknya itu dengan baik. Ketika si cork ini nggak ada lapisan penahan di atas bawahnya, dia itu shape-nya agak-agak bermasalah. Karena ya pada dasarnya, nature-nya, cork itu tuh memang lumayan fleksibel seperti ini. Dan kalian lihat begitu kita potong-potong, nggak ada yang nahan, ya dia mulai lepas-lepas seperti ini. Makanya butuh lapisan-lapisan seperti karunggoni ini untuk menjaga shape si corknya itu sendiri. Kemudian lapisan corknya, ini jujur yang bikin gue impress banget sih. Si Birkenstock itu bikin sendal nggak terlalu berat. Beratnya itu cuma sekitar segini. Di bawah 200 gram untuk sendal berukuran 38. Lumayan ringan loh. Padahal penggunaan corknya itu bener-bener padat banget. Kayak kalian bisa lihat ya, semua tonjolan-tonjolan lengkungan-lengkungan itu penuh dengan cork. Dan jujur, corknya itu padat banget. Lebih padat daripada yang kita temuin di Fortuna Shoes kemarin. Cork itu tuh memang bukan material yang berat banget. Tapi ketika kita dapat cork yang dipadatin, pastinya ada sedikit lah masanya. Ada lumayan lah gitu ya beratnya. Dan Birkenstock ini bikin cork
yang padat dan tebal banget dengan berat yang cukup ringan gitu ya. Jujur gue sangat-sangat impress dengan eksekusi corknya ini ya. FYI aja, cork ini tuh kelebihannya ya dia sebenarnya lumayan kaku gitu buat kaki. Jadi bisa nge-support kaki kita juga, nggak terlalu lembek-lembek kayak es apa itu ya yang terlalu lembek, dan jangka panjangnya justru nggak banyak kasih benefit yang baik buat kaki kalian. Sedangkan si cork ini makin lama itu makin ngebentuk kaki kalian, dan sekaligus gitu ya ini tuh bisa menjaga, membantu, mensupport postur kalian, terutama jika width-nya atau kelebaran kakinya itu cukup baik yang nggak bikin arc-nya itu collapse. Kemudian juga sendal-sendal yang kesehatan ini gitu ya, ada benefit membantu mengurangi rasa sakit di kaki buat para user-user yang memang butuh support di arc-nya. Contohnya kayak kalian yang punya masalah plantar fasciitis, punya masalah flat foot, itu rasa sakitnya akan berkurang dengan adanya tonjolan-tonjolan dan lengkungan di sini. Kenapa? Karena tonjolan di tengah ini misalnya, ini akan menekan arc kalian. Tekanan di arc itu akan mengurangi sakit di arc kalian yang mungkin sudah bermasalah, entah karena arc-nya collapse atau masalah-masalah flat foot seperti itu. Dan dengan bantuan seperti itu, kalian bisa merasakan berkurangnya rasa sakit dalam jangka pendek, meskipun gue agak ragu kalau kalian akan benar-benar bisa sembuh hanya dengan mengadakan sendal ini doang. Karena ya menurut pengamatan gue dan pengetahuan terbatas gue yang bukan orang medis, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit seperti itu masih dibutuhkan fisioterapi dan exercise rutin untuk memperbaiki kondisi-kondisi kaki kalian. Tapi yang jelas dengan shape-nya dan beberapa fitur-fitur di sandal ini memang benar bisa ngebantu kok sakitnya. Tapi sampai sejauh apa ini yang harus dikomentarin juga oleh para dokter-dokter ortopedi dan dokter-dokter terkait lainnya, karena gue nggak bisa menjawab itu berhubung gue tidak punya latar belakang medis. Balik lagi ke review sendalnya. Dari segi midsole, gue puas banget kok dengan sendal ini, dan gue harus bilang cukup oke lah benefitnya dengan harganya. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah outsole-nya dan lem yang akan menyatukan outsole dengan midsole ini. Yang pertama, lemnya ini adalah salah satu lem yang paling sering bermasalah, paling cepat kering soalnya ini. Kayak kalian bisa lihat ya, gue narik ini tuh bisa dengan mudah dan cepat banget. Ini tuh karena lemnya udah mulai kering, dan ini kejadian di hampir semua Birkenstock kayak gini. Di kita pun selalu ada hampir tiap hari Birkenstock yang masuk dengan kondisi yang sama. Lemnya udah mulai habis gitu ya umurnya, dan akhirnya dengan mudah lepas. Ini ya tinggal di re-glue aja, tapi dengan treatment khusus, saran gue kalian bisa bawa ke shoe workshop untuk dicek lebih lanjut dan baiknya diapakankah untuk perbaikannya, karena bisa aja si sendal Birkenstock kalian ketika direparasi ini masih butuh ekstra jahitan untuk mempertahankan kekuatannya. Untuk outsole-nya sendiri ini pakai bahan EVA ya. Seperti ini EVA campuran sih, dan menurut gue sih lumayan oke. Empuk iya, tapi nggak terlalu keras juga. Yang jelas sih, yang gue tangkap banget itu ini gripnya lumayan lah. Nggak bisa dibilang bagus banget, tapi lumayan oke gitu buat sandal ini. Kalau dipikir-pikirin emang banyak lumayannya ya daripada bagusnya. Lumayan oke bahan outsole EVA-nya, lumayan oke lemnya, lumayan oke bagian midsole-nya, lumayan oke buat benefit kesehatannya, dan tidak lumayan oke buat bagian upper-nya. Gimana ya, gue harus bilang sebenarnya menurut gue pribadi dengan segala lumayannya itu, sendal ini tuh rasanya jadi overpriced di harga segitu. Ini tuh bisa kalian dapat dengan semua material-materialnya ya, harusnya bisa didapat dengan harga jual under 1 juta. Nyatanya kalian beli sendal ini plus mereknya juga, dan rata-rata ketika kalian dapat sendal ini, kalian akan dapat di harga 1 juta lebih. Minus kalau lagi ada diskon-diskon ya. Gue nggak tahu kalau kalian ada yang ngerasa tetap worth it, karena ya sebenarnya untuk kesehatan harga 1 koma itu masih dibilang murah kok. Gue pribadi ketika ngomongin sendal kesehatan, gue lebih cenderung untuk ngasih predikat itu sama sendal-sendal barefoot ketimbang sendal ini. Apakah sendal Birkenstock ini bisa dibilang sendal barefoot? Jawabannya adalah enggak. Sendal barefoot itu seperti apa? Sendal barefoot itu yang soalnya tipis, tapi juga bagian width-nya juga lumayan lebar. Sendal Birkenstock ini hanya memenuhi bagian width-nya yang lumayan lebar, sedangkan bagian lainnya tidak dipenuhi dengan baik. Makanya kita nggak bisa kategoriin dia sebagai sendal barefoot gitu ya. Dan kalau kalian cek aja, banyak banget pendapat ahli yang kasih kredit sama sendal-sendal barefoot itu sebagai sendal terbaik untuk kaki kalian. Dan Birkenstock ini bukan sendal yang terbaik, tapi sendal yang
lumayan baik aja. Karena itu, untuk final predict, gue akan kasih Birkenstock ini rating 7 dari 10 dengan catatan. Sebenarnya ini adalah sandal yang worth it dibeli buat harga under 1 juta. Jujur, gue akan beli juga sandal ini kalau gue dapat harga di bawah 1 jutaan. Tapi gue tidak terlalu merekomendasikan buat kalian yang punya masalah-masalah kaki untuk langsung beli sandal ini. Saran gue adalah ngobrol dulu sama dokter kalian, ngobrol dulu, konsultasi dulu, apakah masalah kaki kalian bisa diatasi dengan Birkenstock ini. Dan Birkenstock ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi ya, terapi buat kaki kalian. Begitupun sebenarnya dengan sandal-sandal berbau kesehatan yang lain. Catatannya, ketika kalian mau mencari kompetitor Birkenstock ini di lokal, coba usahakan kalian mendapat kualitas-kualitas yang setidaknya mendekati atau sama, dan ngurang-nguranginlah pilih sandal-sandal yang terlalu banyak dikasih padding-padding di sininya, biar manfaat kesehatannya bisa maksimal. Kemudian kalian juga pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah sandal yang bahannya non-cork bisa kasih benefit yang sama dan yang lain sebagainya? Mari kita tunggu sesi Shoepedia selanjutnya untuk bisa membahas itu lebih dalam. Karena hari ini kita hanya fokus di bedah Birkenstock-nya. Tapi gue juga akan follow up konten ini dengan perbandingan Birkenstock versus dengan sandal-sandal yang lainnya. Yang pertama, Birkenstock versus MyFit, dan kita juga punya perbandingan Birkenstock Eva versus sandal bapak lo, Neckerman. Gimana pendapat kalian tentang sandal Birkenstock ini? Coba komen di bawah, like dan subscribe biar nggak ketinggalan bedah-bedah sepatu dan sandal kita selanjutnya. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.